Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridasya Nur Salsabila dengan NIM 211363030. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah Geografi Tanah yang berjudul Dekomposisi Tanah. Dimulai dengan pengertian. Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah di mana tanah berkembang dari batuan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Tanah merupakan kumpulan benda-benda alam yang berada di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon dan terdiri atas bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Perubahan jumlah terhadap salah satu bahan akan mempengaruhi jumlah bahan lain. Bahan organik dan anorganik adalah komposisi padat, sedangkan udara dan air mengisi pori-pori tanah. Lanjut kepada komponen penyusun tanah, di mana sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup, tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan atau mineral, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah ini dapat berubah-ubah dan berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Bahan padat penyusun tanah berupa batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Bebatuan tersebut mengalami pelepukan sehingga menjadi bahan-bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Contohnya ion positif yang ada dalam tanah seperti kalium dengan lambang K+, kalsium dengan lambang Ca2+, dan magnesium dengan lambang Mg2+. Sedangkan contoh dari ion-ion negatif antara lain adalah nitrat dengan lambang NO3- dan fosfat dengan lambang H2PO4 2-. Bahan organik tanah tersebut terdiri atas sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini sering disebut dengan humus. Humus memiliki peran yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Komponen utama tanah yang pertama adalah mineral, di mana mineral yang terkandung dalam tanah idealnya adalah 45%, lebih banyak dari komponen lainnya. Mineral merupakan komponen utama yang memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Pada proses pembentukan mineral ini memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis batu yang mengalami pelapukan pada proses terbentuknya tanah akan mempengaruhi jenis tanah yang akan dihasilkan nantinya. Pada umumnya, terdapat 3 jenis batuan yang nantinya ketika mengalami pelapukan akan mempengaruhi jenis tanah, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Yang kedua adalah komposisi air dan udara yang dalam tanah dengan bandingan terbalik, di mana kandungan udara dalam tanah bergantung pada tinggi rendahnya kandungan air dalam tanah. Semakin tinggi kandungan air dalam tanah, maka semakin rendah pula kandungan udara dalam tanah tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya. Air juga merupakan komponen tanah yang penting karena bermanfaat untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Adanya air dalam tanah ini disebabkan karena kemampuan penyerapan tanah menggunakan mekanisme adhesi dan kohesi. Keberadaan komposisi air dalam tanah dibedakan atas 3 macam.
Yang pertama adalah kapasitas lapang, yang merupakan suatu keadaan di mana kelembapan tanah dalam kondisi yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan jumlah air yang dapat ditampung dalam tanah yang dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi, sehingga membuat komposisi air dalam tanah akan mempengaruhi kelembapan tanah tersebut. Yang kedua adalah titik layu permanen, yang merupakan keadaan akar tanaman yang sudah tidak lagi dapat menyerap air dalam tanah. Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut menjadi layu hingga kemudian mati. Dan yang ketiga adalah ketersediaan air, yang merupakan keadaan didasarkan pada selisih kadar air dalam tanah yang memiliki hubungan dengan titik layu permanen. Semakin sedikit komposisi air dalam tanah, maka tumbuhan akan cepat layu. Komponen yang ketiga adalah udara dengan persentase 25% yang memiliki atau memungkinkan adanya kehidupan dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan sebagainya. Sifat udara dalam tanah ini sama halnya dengan sifat yang dimiliki oleh air, yaitu dapat berubah sehingga udara dapat keluar dari tanah. Akibat tekanan dari air yang meningkat, hal ini karena komposisi udara dalam tanah tergantung dari tinggi rendahnya komposisi air dalam tanah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat adalah bahan organik, di mana komponen tanah yang paling terakhir dan paling rendah adalah bahan organik dengan persentase 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Adapun sumber bahan organik yang akan diproses menjadi senyawa organik adalah sumber primer yang menjadi sumber dan didapatkan dari tumbuhan layu yang telah mati. Bagi tanaman yang dapat diuraikan, mulai dari daun, batang, akar, jaringan, tumbuhan, serta bagian lain dari tumbuhan lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa semua struktur pada tumbuhan dapat diproses untuk dijadikan senyawa organik. Kemudian sumber sekunder yang merupakan sumber kedua yang berasal dari hewan yang diuraikan adalah bagian tubuhnya beserta kotoran yang dapat diolah menjadi pupuk. Sumber tersier merupakan sumber terakhir yang berasal dari pupuk. Pupuk-pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos dan pupuk hijau. Lanjut kepada pengaruh komposisi tanah bagi tumbuhan. Yang pertama adalah tanah berpasir dengan ruang komponen penyusun tanah dan udara yang terlalu besar bisa mencapai 45%, sehingga menaikkan komponen lain seperti air dan bahan organik. Komposisi tanah berpasir ini sama dengan partikel mineral 45%, udara 45%, dan air sebanyak 10%, dan bahan organik dengan persentase 1%. Efeknya bagi tanaman adalah tanaman dapat kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Yang kedua adalah pertumbuhan tanaman dapat menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah tanah kandungan liat tinggi dengan 60% tanah liat, di mana partikel mineralnya meningkat sampai 70%. Keberadaan partikel mineral ini dapat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi sama dengan partikel mineral 70%, udara 14%, dan bahan organik sebanyak 2%. Efeknya bagi tanaman adalah ruang untuk perkembangan akar menjadi lebih sempit, sehingga akar tidak dapat berkembang dengan sempurna. Dan kedua adalah pengamatan sederhananya dapat dilihat dari pertumbuhan tajuk yang menjadi lebih lambat. Yang ketiga adalah tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi, di mana kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan para pecinta tumbuhan. Kandungan bahan organik dalam tanah gambut ini di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Karena bahan organik mampu memegang air 13 kali lipat berat keringnya.
Artinya, keberadaan bahan organik ini dapat meningkatkan ruang komponen penyusun tanah dan air. Dengan tinggi kandungan bahan organik yang mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, mencapai 50%. Komposisi tanah gambut ini sama dengan partikel mineral sebanyak 5%, udara 20%, air 50%, dan bahan organik 25%. Efeknya bagi tanaman adalah kandungan air yang sangat tinggi dapat membuat akar menjadi kekurangan ruang untuk bernafas. Perlakuan pada tanah gambut ini dapat menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah dan membuat ruang lebih untuk bernafas. Materi selanjutnya adalah kandungan makro tanah. Yang pertama adalah kandungan organik, di mana kandungan organik dalam tanah merupakan faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu budidaya pertanian. Hal ini dikarenakan bahan organik dapat meningkatkan kesuburan kimia, fisika, maupun biologi tanah. Penetapan dari kandungan organik ini dilakukan berdasarkan jumlah C organik. Bahan organik tanah sangat menentukan interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam sistem tanah. Yang kedua adalah nitrogen, yang merupakan unsur hara makro esensial, yang menyusun sekitar 1,5% bobot tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan protein. Nitrogen dalam tanah dapat berasal dari bahan organik tanah, pengikatan oleh mikroorganisme dari nitrogen, udara, pupuk, dan air hujan. Sumber nitrogen ini berasal dari atmosfer sebagai sumber primer dan berasal dari aktivitas dalam tanah sebagai sumber sekunder. Kandungan yang ketiga adalah fosfor, di mana berasal dari bahan organik seperti pupuk buatan dan mineral-mineral. Fosfor paling mudah diserap oleh tanaman pada pH sekitar 6-7. Dalam siklus P terlihat pelarutan P terfiksasi dan mineralisasi P organik, dan kehilangan P merupa imobilisasi oleh tanaman fiksasi dan pelindian. Di dalam tanah terdapat dua jenis fosfor, yaitu fosfor organik dan fosfor anorganik. Yang keempat adalah kalium, yang merupakan unsur hara ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat fosfat atau unsur lainnya. Ketersediaan dari kalium merupakan pertukaran yang dapat diserap oleh tanaman, tergantung terhadap penambahan dari luar atau fiksasi oleh tanahnya sendiri dan adanya penambahan dari kaliumnya sendiri. Yang kelima adalah kalsium, di mana unsur mineral esensial sekunder seperti magnesium dan belerang Ca2+ dalam larutan dapat habis karena diserap tanaman. Lanjut ke kandungan yang keenam adalah magnesium, yang merupakan unsur pembentuk klorofil. Yang kekurangan dari magnesium ini mengakibatkan perubahan warna yang khas pada daun tanaman. Kadang-kadang pengguguran daun sebelum waktunya merupakan akibat dari kekurangan magnesium oleh tanaman tersebut. Yang ketujuh adalah belerang, yang berasal dari tanah diasimilasi oleh tanaman sebagai ion sulfat SO4- di suatu daerah yang terjadi pencemaran SO2 di atmosfer. Maka belerang dapat diabsorpsi oleh daun-daun tanaman sebagai sulfur oksida. Kandungan dari SO2 yang cukup tinggi di atmosfer dapat mematikan tanaman. Lanjut kepada kandungan mikro dalam tanah. Unsur-unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil antara lain seperti besi, mangan, seng, tembaga, molibden, boron, dan klor. Baik,
Segitu dulu hasil presentasi dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.